interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Masih semangat untuk belajar? Semangat, semangat, semangat. Bisa kita tepuk semangat. Semangat, semangat. Kita harus tetap belajar. Ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu alat tulisnya. Jika kalian sudah siap, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat belajar kita, mari kita menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Setelah kita menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke, Bu Guru tanya, keragaman apa yang kita dapat? Iya, ada keragaman tari, keragaman busana atau pakaian, keragaman makanan, keragaman bahasa. Betul, semuanya pintar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari makanan. Makanan apa saja yang kalian ketahui? Iya, betul, ada gudeg, ada nasi, kerawu, dan masih banyak lagi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pendukung setiap paragraf dalam teks tertulis dengan mandiri. Kedua, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran bentuk dengan tepat. Muatan yang kedua adalah IPS. Yang pertama, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang kedua, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Adalah muatan IPA. Pertama, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan lengkap. Kedua, dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan sistematis. Pada video ini kita akan belajar mengenai makanan khas. Makanan khas membutuhkan orang ahli untuk membuatnya. Sebelum itu nanti Bu Guru akan membacakan cerita mengenai dodol Betawi Mak Salama. Sebelum masuk cerita, Bu Guru tanya dulu gagasan utama dan gagasan pendukung. Siapa yang tahu mengenai gagasan utama? Iya, pintar sekali. Gagasan utama adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dan gagasan pendukung adalah urutan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jangan lupa ya. Siapkan alat tulismu, dengarkan dengan baik-baik cerita yang akan Guru bacakan. Cerita ini berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Dodol Betawi Mak Salma.
Sebentar lagi, Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituangkan kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitar juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban warga. Setelah kalian mendengarkan cerita Bu Guru mengenai dodol Betawi Mak Salmah, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang sudah disediakan. Pendukungnya atau gagasan penjelasnya kalian tulis dalam kertas yang sudah kalian sediakan. Yang kedua adalah paragraf kedua. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Kalian tulis lagi dalam kertas yang sudah kalian sediakan. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Setelah itu kalian tulis lagi di secari kertas yang sudah kalian siapkan. Nah, makanan khas termasuk salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Makanan khas bermacam-macam. Dari Sabang sampai Merauke akan ada bermacam-macam makanan khas. Berasal dari mana nasi jamblang? Iya, kalian pintar sekali. Nasi jamblang berasal dari Cirebon. Nasi pecel dari mana? Iya, kalian pintar sekali. Nasi pecel berasal dari Madiun. Lontong sayur dari Jakarta, benar lagi. Nasi kerawu dari mana? Dari Gresik. Dan nasi gudeg dari Yogyakarta. Masih banyak lagi makanan khas yang ada di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Bisa kalian cicipi, bisa kalian buat. Kali ini kita akan memperhatikan atau menyaksikan video pembuatan tempe mendoan khas dari Banyumas. Selamat menyaksikan. Menyaksikan video cara pembuatan mendoan, kalian pasti akan mendengarkan bunyi yang dihasilkan dari gesekan. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan bisa dipantulkan atau diserap. Nah,
Guru akan mengajak kalian melakukan percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Untuk melakukan percobaan, bisa kalian ikuti langkah-langkah yang akan guru sediakan. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan: membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. Pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kelima, mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi yang pada tabung pertama? Kalian bisa melakukan percobaan pada benda lain. Siapkan sepotong kayu, logam, atau kapas, dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Setelah kalian melakukan percobaan, tulislah hasil percobaan pada berikut ini. Kalian menyimak video pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, mari kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah gagasan utama. Gagasan utama adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kedua, gagasan pendukung adalah urutan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Keragaman sosial bisa dilihat dari makanan, pakaian, rumah, adat istiadat, dan agama. Makanan khas di Indonesia antara lain sego jamblang dari Cirebon, nasi pecel dari Madiun, lontong sayur dari Jakarta, nasi kerawu dari Gresik, nasi gudeg dari Yogyakarta. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi atau bergetar. Bunyi yang bisa dipantulkan pada benda yang padat. Bunyi yang bisa menyerap adalah pada benda yang lunak. Nah, demikianlah video pembelajarannya pada kali ini. Ingat, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Meski belajar di rumah, kalian bisa tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Bu Guru akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIBOI, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan.